kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Effendi Nugroho. Kalau kalian sering beli pentol boys Ilakes ya. Nah, ini kita semua ketemu langsung sama beliau, pemilik pentol boys. Insya Allah nanti materinya sangat luar biasa sekali yang akan disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu semuanya silakan mencari tempat yang enak, yang nyaman untuk mendapatkan materi dari Ustadz Effendi ya. Nanti tapi ya ketika ada sambutan dari Ustadz Andika. Sekarang Ustadz Andika akan memberikan sambutan mewakili dari sekolah SDIT tercinta kita ya. Kepada Ustadz Andika selaku Waka Kurikulum SDIT Permata, kami silahkan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di era pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, yang karena kesehatan itu kemudian hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya dengan virtual ya, tidak bertemu secara langsung. Tapi semoga dengan virtual seperti ini tidak menjadikan kita kemudian turun semangatnya. Kita harus senantiasa menjaga semangat kita. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah ke hadrat uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta orang-orang yang senantiasa untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk pertama kalinya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Effendi yang hari ini berkenan untuk menjadi narasumber yang memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Serta terima kasih pula kepada seluruh asatid dan asatidah yang hari ini berkenan untuk bersama-sama dengan anak-anak, mendampingi anak-anak, menyempatkan waktunya di hari Minggu, ya, hari keluarga, untuk kemudian bersama teman-teman, bersama anak-anak belajar. Dan untuk anak-anak sekalian, alhamdulillah, meskipun kita hari ini belajarnya di rumah, tetap semangat. Adapun hal yang ingin kami sampaikan yang adalah tentang ini ya, tentang bahwa hari ini pandemi itu kita belum berakhir anak-anak ya. Karena belum berakhir itu maka sekolah belum bisa dimasukkan. Untuk itu tak henti-hentinya Ustadz mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk Ustadz sendiri, untuk kita senantiasa menjaga protokol kesehatan. Terlebih ketika kemudian kita amati anak-anak di sekitar kita ini mulai masyarakat sudah mulai jenuh dengan ini ya, dengan protokol kesehatan. Banyak masyarakat sekarang yang abai, mungkin banyak di sekitar kita ya. Banyak masyarakat yang sekarang itu pakai masker yang mulai jenuh. Maka Ustadz henti-hentinya mengingatkan kepada teman-teman, ayo kalaupun kita keluar tetap pakai masker ya. Boleh bermain, ya. Boleh Ustadz, boleh bermain asalkan kemudian tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap pakai masker. Yang kedua, jika kalian sudah selesai keluar rumah, Ustadz mengingatkan senantiasa untuk cuci tangan. Sebisa mungkin di depan rumah kita siapkan cuci tangan. Atau ketika kemudian tidak ada cuci tangan, bawa hand sanitizer. Terlebih hari ini tempat wisata sudah dibuka semuanya ya. Saya yakin ketika kemudian hari libur panjang seperti ini, banyak di antara kita mungkin yang akhirnya memilih untuk ke salah satu tempat wisata. Jadi
tetap ya anak-anak pakai masker, cuci tangan. Yang ketiga adalah tetap sebisa mungkin kita hindari kerumunan. Kita jaga jarak di antara kita. Bukan kemudian kita itu tidak wawuh dalam bahasa Jawa ya dengan teman kita, bukan, tapi dalam rangka untuk menjaga diri kita mungkin ya. Bukan hanya diri kita, mungkin juga orang lain, karena ya, kita juga belum tahu apakah kita ini membawa virus atau tidak. Itu yang pertama saya ingatkan anak-anak sekalian, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Mari kita menjadi duta-duta protokol kesehatan di tengah masyarakat yang sudah mulai jenuh untuk melakukan protokol kesehatan. Kita tunjukkan bahwa anak SD itulah yang menjadi pelopor untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Semoga dengan kita menjaga protokol kesehatan anak-anak, itu angka COVID di Mojokerto semakin turun. Nanti kalau zonanya sudah kuning, itu kita akan masuk. Ini yang kita rindu-rindukan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti di awal-awal bulan Desember atau di awal-awal bulan Januari, kita semuanya sudah bisa tatap muka. Ya, jadi kita semangat ini jaga protokol kesehatan ya. Semoga zona Mojokerto yang hari ini itu masih oranye, nanti bisa berubah ke kuning, tidak berubah ke merah. Kalau berubah ke kuning nanti masuk kita nih. Meskipun masuknya masih separuh dari porsi ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita ketemu, kita rindu nih sama anak-anak nih. Ini yang pertama saya sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua anak-anak, bahwa punya tema hari ini temanya adalah tentang tokoh dan penemuan. Kalau kita mengingat sejarah anak-anak, orang-orang dulu itu pengetahuannya ya tidak semaju hari ini, tetapi mereka mampu menciptakan temuan-temuan yang luar biasa. Itu membuktikan bahwa meskipun dengan teknologi seadanya, tidak seperti hari ini, banyak orang-orang dulu yang mereka itu senantiasa bersemangat untuk belajar. Ya, tak hentinya mereka untuk berinovasi. Maka Ustadz mengingatkan kepada kita semuanya, ayo kita juga semangat nih kayak orang-orang dulu untuk tetap belajar. Meskipun hari ini mungkin di tengah pandemi, meskipun kalian belajarnya di rumah. Dan menemukan itu tidak harus dari yang baru anak-anak. Menemukan itu bisa dari yang sudah tercipta, kemudian kalian inovasi, ditambahin dikit. Hanya mengubah tampilan sedikit saja, itu juga merupakan penemuan. Ya, jadi mari kita juga semangat nih menemukan, menciptakan hal-hal baru, berinovasi. Terlebih lagi hari ini kalian berada di dekat sumber belajar yang berada di genggaman tangan kamu. Jadi gunakan Google itu sebijak mungkin ya. Mari kita berinternet dengan sebijak mungkin. Ketika kita bersosmed sebijak mungkin ya. Jangan kemudian kita membuat kalimat-kalimat yang kemudian malah menjatuhkan marwah kita. Insya Allah itu anak-anak sekalian, pesan Ustadz, pesan dari sekolah. Yang pertama adalah tadi mengingatkan tentang protokol kesehatan. Yang kedua, mari kita senantiasa berinovasi ya. Yang ketiga adalah mari kita kemudian berinternet dengan sopan, berinternet dengan baik. Insya Allah itu yang Ustadz sampaikan, agak panjang ya. Semoga kita senantiasa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Andika, disampaikan terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Andika bisa kita terapkan ya. Kita sudah sangat rindu sekali sama Solih-Solihah kelas 6 ini, tahun ajaran baru masuk lah kok nggak pernah bertemu ya. Ini sangat-sangat kecewa sebenarnya Ustadz ini, nggak pernah bertemu secara langsung ini. Mudah-mudahan dengan yang telah disampaikan Ustadz Andika, semuanya kita bisa menjadi pelopor protokol kesehatan di Kota Mojokerto agar nanti kita bisa masuk ke sekolah, bertemu bersama, belajar bersama, bermain bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman Solih-Solihah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan, kita akan belajar bersama dengan Ustadz Effendi tentang tokoh dan penemuan. Yang belum dapat tempat duduk yang enak, yang masih posisinya goyang-goyang itu ya,
mana sedikit apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Berapa orang? Effendi. Yang Kepada gabung Ustadz berapa orang? Effendi kami silahkan. Monggo Ustadz Effendi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ustadz Ustadzah yang kami hormati, dari pihak yayasan juga, Ustadz Andika yang juga saya hormati. Teman-teman sekalian, solihah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu di Zoom ya, dalam rangka untuk tholabul ilmi. Pak Effendi pada pagi hari ini akan sharing kepada teman-teman sekalian tentang tokoh dan penemuan. Tentu ini nanti banyak yang selama ini Pak Effendi alami ya. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Banyak juga teman-teman kita yang hari ini Alhamdulillah. sakit. Banyak juga teman-teman kita yang hari ini dirawat di rumah sakit. Ya, alhamdulillah mari kita syukuri. Salah satunya dengan mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Ustaz Tony bisa ditampilkan enggak? Amin. Ya. Baik. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak aruf ya. Maka Pak Effendi tak aruf dulu. Ini coba tebak Pak Effendi yang kanan apa yang kiri itu. Ini saya bersama namanya Gus Muhammad Al-Bara, ini beliau orang pinter, calon doktor, ya asli orang Mojokerto. Terus yang menarik apa? Dia kuliahnya di Al-Azhar. Kira-kira alumni Permata ini nanti, ini kan mau jadi alumni sebentar lagi nggih, Ustaz? Sebentar lagi mau jadi alumni. Nggih, betul Kira-kira Ustaz. ada yang pengen kuliah di Al-Azhar enggak? Kira-kira. Insya Allah ya. Jadi Al-Azhar ini salah satu Insya Allah pasti banyak. perguruan tinggi yang berkumpulnya orang-orang hebat, kaum muslimin ya, para penemu, para doktor ya, banyaklah. Salah satu mercusuar keilmuan itu salah satunya adalah Al-Azhar parameternya. Jadi beliau orang Mojokerto, dan kalau di Indonesia adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, itu kalau mau masuk Al-Azhar itu gratis, cuma ya seleksi ya. Saya doakan mudah-mudahan nanti teman-teman alumni Permata banyak yang bisa terima di Al-Azhar. Anak saya Wafi itu alumni sekarang SMA kelas 1, berarti alumni Permata sekitar 7 tahun yang lalu ya. Karena kelas 4 terus pindah mondok, sekarang SMA kelas 1, alhamdulillah hari ini sedang menempuh pelajaran yang nantinya bisa kuliah di Al-Azhar. Teman-teman sekalian, apa yang menarik? Ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkan mala yuhibbul ilma fala khairofi. Barang siapa yang tidak cinta ilmu, maka dia tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita tholabul ilmi ya, difasilitasi oleh Ustadz Ustadzah. Mudah-mudahan dengan begitu usia kita itu penuh barokah ya. Nah, teman-teman sekalian, Amin ya rabbal alamin. manusia itu memiliki 2 usia. Satu yang disebut dengan usia biologis. Apa itu usia biologis? Usia biologis adalah waktu yang sampai kita meninggal, itu usia biologis. Kalau Rasulullah itu 63 tahun ya. Ada yang pernah tahu enggak namanya Khairil Anwar? Kalau di bahasa Indonesia masih sering di ini enggak puisinya Ustaz ya. Biasanya puisi di bahasa Indonesia kan ada tuh Khairil Anwar ya. Beberapa ada Ustaz. Iya kan? Ya. Salah satu puisinya yang terkenal kan ya. Aku kalau sampai waktuku gitu ya.
Chairil Anwar itu sastrawan terkenal di Indonesia, usianya 45 tahun. Di Ponorogo itu usianya ya masih muda, jadi beliau juga wafatnya dalam usia yang muda juga. Jadi itu yang disebut dengan usia biologis. Dia meninggal pada usia berapa. Nah, terus yang kedua disebut dengan usia efektif. Apa itu usia efektif? Teman-teman sekalian, jadi usia efektif itu adalah usia sampai kapan manusia ini diingat oleh manusia pada umumnya, semua orang. Jadi sampai kapan orang itu diingat oleh orang yang dia tinggal itu namanya usia efektif. Contoh umpamanya, sekarang ini saya gambar ini ada yang tahu nggak namanya siapa ini? Yang megang bola lampu ini, namanya siapa ini? Ini namanya Thomas Alva Edison. Dia penemu, saya dicatat nih Ustadz. Yang bisa jawab saya kasih. Oh, nggih. Ya, saya kasih Saya kasih voucher. Boleh ke Pentol Boys ya. Bareng keluarganya. Gratis. Nanti ngomong WA saya. Nanti minta nomornya ke Ustadz Tony. Yang bisa jawab kira-kira bukan Thomas Alva Edison ini menemukan bahan apa sehingga dia bisa menyala lampu itu. Saya kasih waktunya 5 menit. Boleh. Ini langsung dijawab sama anak-anak Ustaz. Ya, langsung dijawab di teman-teman bisa nulis enggak ya di. Oke. Bisa, ayo. Thomas Alva Edison, saya ulangi pertanyaan. Bisa Ustaz. Thomas Alva Edison menemukan bahan apa? Baik. Ya, menemukan bahan apa sehingga dia bisa menyalakan lampu. Jadi bukan menemukan lampunya. Oke, tapi pertanyaannya mau nggak diulang? Bahan untuk. Oke, pertanyaan dari Ustadz Effendi ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat lampu ini apa ya teman-teman. Kalau ada yang bisa menjawab lumayan ini bisa dapat pentol gratis boys ini. Ya. Oke, sudah ada yang berusaha menjawab. Mana? Ya, ada kawat pijar, karbon bambu, penemu listrik. Nah ini kira-kira ada yang betul enggak ini Ustadz yang menjawab? Kawat pijar, karbon bambu, penemu listrik, beliau penemu lampu pijar. Oke ya teman-teman yang dipahami ini bahannya. Iya. Bahan jadi kalau untuk lampunya itu sudah lama orangnya. Nah, apa ya nama bahannya sehingga lampu itu bisa nyala? Oke, ternyata belum ada yang benar ya. Gampang nanti saya kasih lagi, saya kasih pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi ya. Oke. Ya, nanti kita lanjut dulu. Oke, sementara pertanyaannya dilanjut materinya sama Ustadz Effendi. Ya. Yang jawab ya. Yang mau jawab boleh ya. Nanti saya sampaikan. Jadi Thomas Alva Edison ini usianya muda, dia meninggal pada usia muda. Tetapi sampai hari ini orang masih ingat Thomas Alva Edison. Itu yang disebut dengan usia efektif. Di Ponorogo itu juga wafat dalam usia yang muda. Tetapi sampai hari ini orang masih ingat di Ponorogo. Itu namanya usia efektif. Apalagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 63 tahun beliau wafat. Tetapi sampai hari ini Rasulullah masih kita kenang. Sampai nanti di akhirat orang masih ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaan kita kan begini. Usia biologis itu udah given. Itu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, given. Itu kayak wajah kita cantik, wajah kita tampan, kulit kita hitam, kulit kita putih, kulit kita sedikit merah, itu given. Artinya itu ya dari Allah begitu, tinggal kita syukuri. Tetapi kalau usia efektif ini harus kita usahakan.
Pertanyaannya adalah kalau usia biologisnya sudah di-given oleh Allah, kita nggak bisa menambah, nggak bisa ngurangin. Nah, usia efektif ini yang bisa kita ikhtiarkan. Kira-kira sampai kapan kita ini mau diingat oleh manusia? Teman-teman sekalian, masa sih kita pengen nanti meninggal cuma begini, di nisan kita ada tulisannya, Effendi, lahir di Wonogiri, meninggal di Mojokerto. Itu kan nggak kreatif banget kan? Ya meninggal di Papua atau meninggal di Azerbaijan atau gimana gitu. Tapi yang terpenting kan bukan itu. Yang terpenting setelah meninggal itu orang masih ingat enggak sama kita? Ada cerita menarik adik-adik. Jadi ya ini apa namanya? Orang kalau tidak punya warisan yang dikenang itu mungkin kayak gini. Anda seorang suami ditinggal oleh istrinya. Jadi awalnya dia menangis ditinggal oleh istrinya itu. Hari kedua, hari ketiga, dia tiap hari ke kuburan istrinya, teman-teman sekalian. Dia nyiramin kuburan itu terus setiap hari sampai akhirnya ditanya, Mas, ada tetangganya gitu tanya, kamu sedih amat setiap hari kok ke kuburan istrimu. Ini sudah hari keberapa kok tiap hari kamu sudah move on gitu, wong sudah ditinggal meninggal kok masih sedih aja. Nah dia bilang bukan begitu, Pak. Ceritanya istri saya ini pesen ke saya, Mas, nanti kalau aku meninggal, tolong kalau mau menikah lagi tunggu rumput di kuburanku itu satu depa gitu. Jadi tiap hari dia nyuramin rumput, rumputnya kok nggak tinggi-tinggi, dia mau menikah lagi ceritanya gitu. Nah, masalahnya adik-adik sekalian, kenapa? Mungkin tidak ada sesuatu yang dikenang oleh suaminya. Jadi coba kalau sekarang, saya pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan lagi, boleh jawab. Siapa yang masih ingat? Ya, siapa yang masih ingat nama kakeknya? Ya, kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi. Ya, kira-kira lima tahapan ke atas. Kira-kira siapa yang masih ingat? Ayo tulis di situ. Ada ingat nggak? Teman-teman, ada yang ingat nggak? Jangan ditulis Nabi Adam loh ya. Nasabnya itu apa namanya? Kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi sampai ke 5 ke atas. Ada yang masih ingat nggak namanya? Sampai 5 ke atas. Oke, ayo ini siapa yang akan beruntung ini ya, yang jawabannya benar ini. Boleh langsung dituliskan? Buyut. Masih atasnya Buyut, Mas. Buyut. Jadi Buyut. Masih atasnya lagi. Kalau orang Jawa itu Buyut, Canggah, ya, Wareng, Canggah, gitu. Udek-udek siwur. Gitu. Ya, betul. Nggak ada yang ingat ya? Hah? Ini ada yang menjawab kakek Kusai, Ustaz. Bukan. Itu keberapa itu? Kakek Kusai itu ketiga atau keempat? Jadi kalau 5 ke atas masih ingat enggak? Sudah lupa. Kenapa? Karena kakek kita bukan pahlawan. Coba kalau kamu gini, kakek kita, kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi itu namanya Diponegoro. Masih ingat enggak kira-kira? Insya Allah ingat. Insya Allah ingat. Kakeknya lagi, kakeknya lagi, namanya Ra Kartini. Masih ingat enggak? Masih ingat. Nah, masih ingat. Apalagi kalau ngapunten. Teman-teman pernah dengar namanya Habib enggak? Habib Salim Segaf, Habib. Kenapa dia masih ingat kakeknya sampai tembus Rasulullah? Kenapa masih ingat? Dia hafal, jadi silsilahnya dia sampai nyambung ke Rasulullah, sampai Zainal Ali Abidin, sampai Fatimah radhiyallahu anha, sampai nyambung ke Rasulullah, dia ingat. Kenapa? Karena kakeknya paling ujung itu adalah Rasulullah. Jadi orang diingat karena dia orang yang banyak amalnya. Orang diingat karena dia orang yang hebat. Ya makanya teman-teman sekalian ini kembali ke apa namanya, ke slide ya. Kenapa kita harus
membangun usia efektif kita ini agar kita ini dikenang, bukan hanya dikenang ya, tetapi lebih kebermanfaatan dirasakan oleh orang banyak. Karena ternyata teman-teman sekalian ini lihat, kalau kita mati, ternyata yang kita bawa cuma 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh-soleha. Jadi kalau kita meninggal, enggak kita bawa kecuali ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi kalau umpamanya usia efektifnya yang panjang itu karena dia ilmunya manfaat. Rasulullah ilmunya manfaat. Diponegoro pahala amalnya bermanfaat. Kartini bermanfaat. Dan banyak orang itu manfaat. Alhamdulillah kita muslim. Saya nggak tahu Thomas Alva Edison, nanti dicek di Google ya muslim atau enggak. Kalau Thomas Alva Edison itu muslim, dia punya keranjang untuk membawa pahalanya, itu setiap kita nyetekin lampu, itu dia dapat pahala, transferan pahala, terus gitu. Nggak tahu kalau dia bukan muslim, berarti dia nggak punya keranjangnya. Walau alam itu nanti Allah yang ngurus, kita nggak usah ngurus ya, ngurus sekolah kita aja bingung kok. Nggak usah ngurusin Thomas Alva Edison. Cuma yang menarik adalah orang-orang yang ilmunya manfaat, itu kalau ilmunya masih dipakai, dia masih transfer pahala. Amalnya banyak, dia meninggal, amalnya masih transfer pahala. Nah ini pertemuan pada pagi hari ini kita akan diskusi gimana agar kita ini bisa membawa ilmu yang manfaat. Ya kalau bahasa kerennya kan tadi jadi penemu gitu ya. Nah ini mari kita bersama-sama. Tetapi dimulai dari, mari kita membawa bekal itu dimulai dari mana? Tentu kan begitu. Dari mana dulu Pak? Nah ini Pak Fendi kasih step-stepnya. Yang pertama niat yang benar. Ya dimulai dari sini adik-adik, teman-teman sekalian, soleh-soleha. Kenapa dimulai dari niat Pak Effendi? Karena begini nih. Kalau niatnya tidak benar, orang itu dia akan sombong. Kalau niatnya tidak benar, maka ilmunya yang dia miliki, penemuannya yang dia miliki, ketenarannya yang dimiliki itu malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sombong. Contohnya siapa? Teman-teman. Fir'aun. Namrud ya. Tahukah kita peradaban-peradaban dulu itu bukannya bukan jadul banget, itu enggak. Di zaman Namrud, di zaman Fir'aun itu mereka orang-orang pinter. Dia membangun gedung ya. Coba di zaman Nabi Lut itu yang Babilonia itu dia bangunannya tinggi-tinggi. Bangunan bertingkat itu sudah dibangun. Cuma mereka sombong. Bahkan Fir'aun kan mengatakan waqala anna rabbukumul a'la. Dia sampai mengatakan aku ini Tuhanmu, karena dia saking pinternya, karena dia saking kayanya, karena dia saking berkuasanya. Sampai dia lupa. Dia mengatakan waqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan akulah Tuhanmu yang tinggi, sampai dia ngomong begitu. Makanya niat ini benar. Niatnya harus benar teman-teman sekalian, agar nanti kalau teman-teman sekalian menemukan sesuatu, menjadi orang hebat, menjadi orang pinter, menjadi orang yang terkenal, itu nggak lupa gitu. Bahwa semuanya hadza min fadli Rabbi. Ini kata-katanya Sulaiman ya. Jadi lihat Nabi Sulaiman tuh nabi yang kaya. Dia punya punya rakyat itu bukan hanya manusia tetapi jin dan semua makhluk ya, dari semut sampai gajah semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini karena Allah saja, fadilah Allah saja gitu. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, kalau niat kita benar karena Allah saja, maka kita nggak kecewa. Itu kan udah mau nyoba gitu ya, umpamanya teman-teman nyobain apalah, pengen menemukan sesuatu, nyoba gagal, teman-teman nggak kecewa. Kenapa nggak kecewa Pak Effendi? Karena ini kita niatkan untuk Allah. Allah tidak melihat hasilnya. Ini catat kata-kata ini. Allah tidak melihat hasilnya, tetapi Allah melihat usahanya, ikhtiarnya. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membantu. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan
jalan-jalannya. Ada ayatnya itu teman-teman sekalian. Apa itu? Maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Bukan hanya satu, tapi banyak jalan. Tidak kecewa. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, dia tidak kecewa. Makanya niatnya benerin dulu. Kenapa aku sekolah? Kenapa aku ikut komunitas penelitian? Kenapa aku ikut komunitas apa di sekolah? Mungkin PMR, mungkin pramuka, mungkin hadro dan sebagainya itu. Teman-teman tidak kecewa ketika nanti hasilnya tidak sesuai harapan kita. Kita sudah berusaha niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, niatnya kita pengen memberikan yang terbaik karena kita sudah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Teman-teman, ada sebuah kisah namanya sahabat ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika dia menjelang meninggalnya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengumpulkan anak-anaknya. Lantas dia bilang kepada anak-anakku, kalau aku meninggal, ya, tolong kafani aku bukan dengan kain kafan adik-adik, teman-teman. Tapi tolong kafankan aku, bawakan aku mantel. Jadi setelah dikafani, terus dia suruh bawain mantel. Kayak jas gitu ya adik-adik. Apa itu kayak yang dipakai Sudirman dulu, apa namanya? Ya, kayak dipakai Sudirman itu kan pakai jas gitu ya. Nah, tolong bawakan jas kepadaku. Ya, kayak gitulah gitu. Kayak kalau yang nonton film Korea itu kan geng-gengnya pakai jas gitu kan. Iya kan? Nah, kenapa dia pengen dibawakan mantel itu adik-adik? Karena dia akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau termasuk satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Aku pengen menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mantel ini itu pernah aku pakai di perang Badar. Jadi aku pengen menunjukkan kepada Allah bahwa aku sudah berbuat ya Allah. Aku sudah membela agamamu ya Allah. Aku sudah ikut perang Badar ya Allah. Teman-teman, jadi kaum muslimin yang ikut perang Badar itu kan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Mereka dijamin masuk surga, adik-adik. Jadi kalau ada orang mencela ahlul Badar itu berarti dia dolim. Karena apa? Karena mereka itu sudah diridhoi oleh Allah. Jadi jaminannya sudah surga, subhanallah kan. Kita ini mau sholat sehari 100 kalian belum dijamin. Kalau mereka sudah dijamin, itu masih pengen menunjukkan amal kepada Allah. Ya Allah, aku pernah ikut perang Badar dengan mantelku ini. Nah, kira-kira adik-adik nanti di hadapan Allah, kita ini akan bawa apa? Nanti kan kita, ya Allah, aku sudah menemukan ini membantu sekian juta orang. Kan luar biasa. Jadi kita menunjukkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini agak butuh pemikiran sedikit ya. Minta tolong diseriusi, nanti kita praktek bareng-bareng setelah pelatihan ini. Bahasanya agak pakai bahasa Jawa soalnya. Jadi ada strategi 4N yang selalu dipakai oleh orang-orang besar, oleh para penemu, oleh para pengusaha sukses, oleh orang terkenal. Biasanya dia memakai strategi ini. Strategi yang pertama adalah niteni. Niteni itu riset adik-adik. Jadi teman-teman riset. Riset itu mencari. Riset itu mengumpulkan. Riset itu fangduru kaifakana akibatul mukadzibin. Dia melakukan perjalanan. Jadi perjalanan sekarang kan tidak harus ke Jakarta, tidak harus ke Bandung, tidak harus begitu kan. Kata Ustadz Zia tadi, di HP kita itu kita bisa melakukan perjalanan. Jadi riset dulu. Apa yang diriset Pak Effendi? Kalau umpamanya teman-teman mau menemukan, aku pengen membuat drone, itu yang laki-laki ya. Pengen buat drone, berarti lihat di internet drone itu bahannya apa saja sih? Oh, drone yang mudah dibuat. Cara membuat drone dari kipas angin atau cara membuat drone, nah macam-macam gitu, itu namanya riset. Atau umpamanya yang Solehah apa namanya pengen menjadi desainer
terkenal gitu ya. Berarti ntar cek siapa sih yang desainer terkenal di Indonesia, Ani Avanti, siapa lagi gitu. Terus itu namanya riset. Atau maunya aku pengen jadi YouTuber yang solih tapi terkenal. YouTuber di Indonesia yang solih siapa aja sih? Oh ternyata dia Soleh Solihun namanya. Tapi mungkin saya nggak tahu soleh atau enggak ya. Namanya Soleh Solihun. Lah itu namanya riset. Mau riset di bidang apa adik? Aku pengen jadi koki terkenal, chef. Chef terkenal, coba deh, chef di Indonesia siapa aja? Oh, nanti ketemu chef Juna, chef siapa, dan sebagainya. Nah itu riset dulu adik-adik. Nah terus yang kedua teman-teman sekalian, setelah niteni, yang kedua adalah niroake. Itu menirukan. Itu mitu apa meng-ATM, ya menirukan gitu. Niru persis dulu nggak apa-apa gitu. Umpamanya yang terkenal hari ini kalau yang pengen jadi chef makanan hari ini yang terkenal apa gitu. Coba dia kan ada tuh uji coba atau yang tadi buat drone. Ayo kita buat drone dulu, samain dulu nggak apa-apa. Atau maunya pengen dinamo ya, dinamo ini bisa menggerakkan apa gitu. Ada kan kemarin ada anak dia bisa mengganti listrik dengan apa itu yang di Sumatera dengan pohon singkong atau apa itu. Ya gitu kan. Ya coba dianu dulu, ditirukan dulu, persis nggak apa-apa. Memang harus begitu. Pak Effendi juga begitu dulu. Ketika proses menemukan Bos Ilak itu saya meniru dulu. Saya nirukan dulu, saya cari. Bahkan pentol seMojokerto ini pernah dirasakan. Kita rasakan mana yang enak, mana yang enggak gitu. Hafal Pak Effendi? Iya. Yang semua kita beli, kita rasakan, oh ini kurang dagingnya, oh ini. Itu proses meniru memang begitu. Masya Allah. Nah, baru yang ketiga namanya nambah-nambahi. Ini namanya kreativitas. Kita nggak boleh berhenti di menirukan itu, harus kita tambahi sedikit apa yang kita bisa, yang ciri khas kita. Ini nambah-nambahi. Kalau tadi Ustadz Andika ngomong kita menambahkan apa namanya covernya atau itu proses nambah-nambahi. Nah baru yang terakhir ini proses nemoake atau menemukan. Nah baru itu trademarknya kita tahu ya teman-teman yang biasanya kalau ada namanya makanan gitu ada TR-nya itu loh, terus dibunderin ada R gitu. Itu trademark nanya bahwa itu merek milik dia gitu. Kalau teman-teman udah nggak suka nonton Upin Ipin nggak suka ya. Itu di film Upin Ipin itu ada kayak gitu. Jadi Upin Ipin kan punya itu slogan betul betul betul. Nah ternyata betul betulnya itu bisa di trademarkan, bisa dijadikan merek dia. Betul 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 itu jadi dia kan jualan mangga gitu. Betul 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 itu mereknya dia betul betul. Terus temennya Upin Ipin siapa itu yang dua singgi. Nah itu siapa itu? Siapa namanya? Mail ya? Saya lupa. Nah, itu dia bisa di trademarknya juga. Jadi R-nya itu mereknya dia dua singgi itu Mail lah gitu. Nah sekarang kalau perlu nanti teman-teman coba nyari merek. Aku nanti kalau mau jadi pengusaha aku harus punya merek. Apa merekku? Apa namanya? Coba saya lihat namanya. Namanya teman-teman lihat di mana Zat? Namanya ini. Nah, coba saya lihat namanya. Minimal nyiapin merek dulu. Nah, bentar saya lihat. Oh ini ada namanya Bilkis. Nah, makanya sudah Mbak Bilkis ini harus nanti kalau aku jadi pengusaha, aku mau buat merek Bilkis Store atau apa ya? Ini ada Syahrani. Nah, ini bisa dibuat merek. Atau mungkin teman-teman seneng buat merek sendiri apa? Ya tadi saya ceritain Upin Ipin mereknya betul. Nah, gitu. Nah, mungkin teman-teman tanya, "Pak kok pentolnya namanya Bois Ilakes gitu ya?" Ternyata teman-teman, kenapa Pak Fendi buat namanya Bois Ilakes? Karena
saat itu targetnya adalah muncul ini. Targetnya adalah anak-anak muda ya seusia-usia teman-teman. Terus akhirnya kan namanya harus apa itu? Kekinian. Namanya harus gaul gitu kan. Nah, bahasa gaul kalau orang Malang itu kan boys. Boys itu gaul gitu loh. Boys. Kalau ilakesnya itu sekali dibalik itu ilakes. Jadi boys sekali sebenarnya begitu. Biar disebut enak itu maka kita balik sekalinya kita tuh jadi boys ilakes itu boys sekali gitu. Keren banget lah gitu ceritanya gitu. Nah, itu mereknya Pak Effendi tentu teman-teman harus nanti mikirin kalau aku menemukan makanan yang enak harus tak kasih merek. Kenapa kita harus punya merek? Biar tidak ditiru orang lain. Kalau sudah punya merek kita kan orang meniru, lah niruan gitu. Nah teman-teman sekalian, ini 4 strategi untuk menemukan produk kita atau menemukan penelitian kita atau yang nanti kalau kita pengen menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan, tidak harus menemukan juga. Umpamanya yang sekarang lagi keren kan ada yang pengen jadi YouTuber gitu. Gimana jadi YouTuber tapi solih, kaya, dermawan. Nah itu luar biasa. Teman saya yang jadi YouTuber solih, kaya, dermawan ada. Di Kediri itu namanya Mas Frandi. Sebulan dia miliaran dapat uang dari YouTube. Tapi dia sisihkan sebagian besar hartanya itu, penghasilannya itu untuk menyantuni orang miskin, duafa, anak yatim, ya gitu harusnya. Kalau niatnya karena Allah, maka kekayaannya dia gunakan untuk menyantuni orang lain. Meskipun jadi YouTuber. Kalau YouTuber cuma pamer aja, nggak usah kepingin. Kalau cuma pamer aja oh ini mobilku Mercy, ini mobilku Alphard terbaru, ini HP-ku iPhone terbaru. Enggak menarik. Pamernya kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian. Umpamanya baru kelas 6, aku baru kelas 6 tapi sudah bisa membantu orang. Itu pamernya kepada Allah. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, tadi kan sudah strateginya, sekarang teman-teman ternyata tidak ada Superman. Tidak ada yang bisa sukses sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh super team. Kita butuh amal jama'i. Kita butuh komunitas. Kita butuh sahabat yang saling menguatkan. Ini lihat, saya maka gambarnya Batman ya. Batman itu meskipun dia kelihatannya jos, tapi dia ternyata masih dikelilingi oleh kelelawar-kelelawar kecil. Batman itu masih butuh kelelawar-kelelawar kecil ini. Ada, coba dilihat, Nabi dan Rasul. Rata-rata Nabi dan Rasul itu, bahkan Nabi Musa aja kan minta proposal kepada Allah untuk diberikan sahabat. Namanya, siapa sahabat Nabi Musa? Harun, ya enggak? Siapa lagi? Hampir semua. Rasulullah dikelilingi sahabat, ya sahabatnya kan ada yang sahabat yang 10 dijamin masuk surga, terus 300 ahlul badar, terus sama ini orang-orang yang jadi tidak ada orang yang bisa sukses sendiri itu enggak bisa. Maka kita butuh orang lain, teman-teman. Makanya kita butuh mencari komunitas yang positif untuk kita. Makanya saran saya, kalau di sekolahan ya kita ajak ikut. Alhamdulillah di Permata kan dibuatin apa itu? Apa Ustaz? Komunitas small. IPU, Ustaz. Ya, itu ya kalau Pak Fendi nyebutnya small Islamic environment. Jadi kelompok kecil sama-sama di situ kita mengkaji tentang ilmu gitu ya. Nah, proses berikutnya teman-teman adalah pantang menyerah. Kalau nanti kita sudah memulai sebuah hal journey, ya melakukan penelitian, melakukan proses belajar, trial, melakukan percobaan, praktikum, ya, trial itu tadi, maka jangan pantang menyerah. Jangan takut mencoba.
Nah, coba ini yang laki-laki biasa main game kan. Kalau yang perempuan biasa juga toh. Kalau kita main game dulu Pak Effendi main gamenya cuma simple di game waktu. Nyari harta karun ke kanan, natap tembok, ke kiri natap tembok, ke bawah natap tembok, ke depan natap tembok, ke belakang natap tembok. Berhenti enggak? Enggak. Loncat ke atas. Nah, pas loncat ke atas ternyata di atas itu ada jalannya. Nah, begitulah. Kalau kita memulai sesuatu tidak boleh menyerah. Ya berhenti sebentar boleh. Berdoa pada Allah, ya Allah berilah jalan. Terus dicoba lagi gitu. Ini ada ceritanya, teman-teman. Ceritain. Jadi ceritanya ada sebuah perusahaan yang dia membuka lowongan. Ini udah agak jauh ya, tetapi ini menjadi inspirasi buat kita. Lowongannya itu marketing, teman-teman. Marketing itu kebetulan ini perusahaan buku gitu, yang membuka lowongan marketing buku dengan gaji 10 juta per bulan gitu ya. Nah, maka ada yang ngelamar pakai dasi, ya pakai pecis, ada yang rewapi. Ada salah satu pemuda itu dia datang sederhana, terus Pak, saya mau melamar jadi marketing. Adik-adik ternyata pelamar yang kesekian itu ngapunten, ngomongnya agak cadel ya. Saya mohon maaf kalau mungkin nanti dari teman-teman ada yang cadel, bukan saya menghina. Ini cerita benar. Loh, kalau umpamanya kita yang jadi direkturnya, kita orang yang ngomongnya nggak jelas ini, apa artinya cadel ini diterima nggak jadi marketing? Tentu enggak kan. Maka sang direktur ngomong, kamu itu loh, ngomong aja nggak jelas kok mau melamar jadi marketing. Saya mau coba Pak. Mau nyoba lah, kamu ngomong aja terbata-bata, bagaimana kamu nyoba? Nah, tetapi karena pemuda ini ngotot ya, saya mau mencoba dulu Bu. Maka sang supervisor ini oke, sekarang saya kasih 10 dulu. Jadi dikasih 10 buku. Nah, makanya pemuda ini pergi. Belum lama dia sudah datang membawa uang 10 buku itu terjual. Kan supervisornya tadi heran. Gimana kamu bisa jual? Saya punya strategi, Pak. Nah, jadi dia punya strategi katanya. 10. Oke, sekarang kalau 10 gampang, kasih 50 buku. Nah, adik-adik agak lama. 1 jam ternyata 50 buku itu terjual. Kata-kata, loh kok bisa kamu jual? Kata pemuda tadi, saya punya strategi. Jadi dia punya strategi. Jual 50 dia punya strategi. Oke, karena dia jengkel kan, supervisornya tadi kan jengkel. 10 kejual, 50 kejual, maka dibawain banyak adik-adiknya. Wes, kalau silakan, kalau situ sekarang dibawain tinggi gitu, buku banyak jual gitu. Sambil bawa mobil, ada yang ngetut. Ternyata adik-adik sekalian, beberapa jam kemudian dia datang dan semua bukunya kejual. Oh, heran kan supervisornya. Loh, kok bisa sih? Jawabannya apa adik-adik? Saya punya strategi. Terus gini, ngomong-ngomong. Jadi akhirnya sang supervisor ngomong-ngomong strategimu apa sih gitu. Jadi dia cerita, jadi adik-adik, ini orang tadi, pemuda tadi strateginya begini. Dia datangin semua rumah, dia datengin semua toko, dia datengin semua yang ketemu dia ngomong begini. Setiap dia ketemu orang, dia ngomong begini. Bapak, maukah Bapak membeli buku saya atau saya bacakan satu persatu? Nah, kira-kira adik-adik kalau begitu mau beli atau mau dengerin?
Ya pengen beli aja daripada dengerin dibacain satu persatu kan, ayo tak beli aja gitu. Akhirnya semuanya beli. Nah, inti dari cerita ini adik-adik, jangan putus asa atau jangan pantang menyerah. Jadi terus kita trial, kita mencoba sampai ketemu. Kalau Pak, ya tentu mungkin ayah dan ibunya adik-adik kalau ditanya, Pak, kalau yang punya usaha kok bukan sekarang ininya ya. Kalau adik-adik pernah makan di KFC, Kentucky Fried Chicken yang ada di jalan apa tadi? Sampingnya TNH itu, jalan apa sih namanya? Pasar Tanjung ke kanan sedikit ya. Ya. Jadi ternyata penemu pertigaan ke alun-alun. Ya, penemu KFC atau Kentucky Fried Chicken itu usianya pada usia tua. Dia mencoba menawarkan resepnya itu sejumlah 1.008 tempat. Orang ditawarin, maukah Bapak mencoba resep saya yang membuat masakan Bapak terkenal sampai ke seluruh dunia? Oh, enggak. Enggak ada yang mau. Sampai orang yang ke 1.009-nya baru dia mau. Oke lah kita cobain. Sampai akhirnya Kentucky Fried Chicken dapat kita nikmati di Mojokerto. Nah, adik-adik sekalian, ini sebelum nanti kita diskusi ya. Ternyata dari semua usaha kita tadi, ada juga yang terakhir adalah jangan pernah kita meninggalkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi tentu pas orang tidak ada yang langsung sukses itu enggak ada. Tentu ada gagal, ada sepi, ada enggak terkenal dulu, ada dicaci orang, enggak masalah. Tetapi kalau kita selalu menyertakan Allah, teman-teman sekalian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ujian nih, masih berapa bulan Tat ujiannya? Kira-kira mungkin 3 bulanan ya ke depan. Sertakan Allah. Berdoa kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan inspirasi kepada kita. Semuanya Allah kasih kepada kita. Kalau kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Coba bayangkan. Semua kalau Allah mampu menciptakan kita yang rumit ini, itu tubuh kita ini kan rumit ya. Kita makan Kentucky Fried Chicken, kita makan roti, kita makan macam-macam, keluarnya sama. Terus prosesnya di sini kan kita, berarti kan rumit. Manusia ini rumit. Dari yang kecil ya ada sel, ada coba nggak usah jauh-jauh virus ya yang kita nggak kelihatan virus ini. Ternyata dia bisa membunuh orang, dia bikin orang, membuat orang jadi sesek. Allah juga yang mencipta. Makanya kita berdoa kepada Allah. Apalagi di musim pandemi begini, teman-teman jangan lupakan Allah. Hand sanitizer, masker, ini kan ikhtiar saja. Yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau teman-teman memulai journey ya, melakukan trial, melakukan uji coba menjadi YouTuber atau mungkin aku ingin mulai mendesain, itu semua jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita diskusi, teman-teman, ada sebuah ayat Al-Qur'an. Pak Fendi nggak hafal semua artinya, tapi kita mulai dari ini. Famangkana, ini dari sini ya. Famangkana yarju liqa'a rabbih. Ya. Barang siapa, ini di surat Al-Kahfi adik-adik, teman-teman, di surat Al-Kahfi paling ujung ya. Barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang pengen bertemu dengan Allah. Siapa sih yang nggak pengen bertemu? Ketemu presiden aja seneng kan? Ketemu gubernur aja seneng kan? Ketemu artis yang ganteng siapa seneng kan? Apalagi kita bertemu dengan Allah yang menciptakan mereka semua. Yarju liqa'a rabbih. Semuanya pengen kan? Maka fal ya'mal amalan solihah. Maka berbuatlah amal solih. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi apa yang kita lakukan tadi, teman-teman, kita usaha, kita trial, melakukan penelitian, kita trial
mencoba jadi YouTuber, menjadi desainer, menjadi apa yang teman-teman senengin ya, menjadi munsyid, menjadi yang lain, itu tidak lain karena kita pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen itu menjadi amal solih kita. Coba bayangin adik-adik, kalau maunya nanti teman-teman ada yang jadi YouTuber, terus orang lihat YouTube kita, kok ternyata dia jadi berubah, dia jadi beriman kepada Allah karena isi video kita itu bagus, maka kita mendapatkan pahala. Kalau umpamanya kita jadi desainer, terus ternyata orang pakai baju kita, terus dia jadi soli, kita dapat pahala. Demikian Pak Fendi. Pak Fendi, jualan itu ya niat kita adalah ibadah juga. Ada banyak orang kalau yang pernah ke Boys ya, saya tulisin di sana tulisan-tulisan bermanfaat ya tentang sholat, tentang kehidupan. Jadi orang makan pentol dia membaca quote itu kok ternyata dia berubah, maka Pak Fendi dapat pahala insya Allah seperti itu. Gitu saja teman-teman sekalian. Monggo Ustadz Ziyad kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mungkin nanti tidak ada saya closing statement ya. Monggo, tafadhol Ustadz Ziyad, saya serahkan. Baik, Ustadz, terima kasih atas terima kasih Ustadz Effendi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ini ya. Tapi ngomong-ngomong ini sepertinya teman-teman solih-solihah menunggu giveaway pertanyaan dari Ustadz Effendi untuk bisa dapat gratisan pentol Boys ini sepertinya ini. Yang pertama kan belum itu ya. Yang pertama tadi jawabannya adalah bahannya adalah wolfram. Itu belum saya jawab ya. Ini giveaway yang kedua nih. Bentar, saya pikirkan dulu. Oke. Sambil menunggu Ustadz Effendi memberi pertanyaan ya, Ustadz ulang sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Effendi. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian bahwa ada 2 usia. Kita diharapkan bisa memiliki usia yang efektif ya. Usia efektif ini nantinya ketika kita bisa memberikan manfaat ketika besar atau suatu saat kita nggak ada, itu nanti nama kita pun akan dikenal oleh banyak orang. Contohnya seperti Rasulullah Muhammad SAW, sampai saat ini kita masih meneladani beliau. Kemudian dari Indonesia juga ada Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya ya. Kemudian jangan lupa ketika kita melangkah untuk menjadi orang yang sukses juga harus diawali dengan niat yang benar ya. Niat yang benar ini sangat penting sekali. Kunci itu bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini yang sangat Ustadz sukai dari materi tadi ya, ada strategi 4N ini ya. Karena istilah 4N ini sangat Jawa sekali berkaitan dengan suku kita ya, mayoritas. Ini teni niroake nambah-nambahin namoake. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan juga ya yang strategi 4N ini, kemudian pantang menyerah dan juga menyertakan Allah dalam setiap langkah untuk mencapai tujuan kita semuanya. Begitu ya teman-teman solihah. Sambil menunggu Ustadz Effendi memberikan pertanyaan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Giveaway-nya Ustadz. Jadi sudah Ustadz? Ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan orang-orang Madinah pada rebutan tuh. Ayo di rumahku aja, Rasulullah menginap di rumahku aja, gitu kan. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu, Rasulullah ayo nginap di rumahku aja. Akhirnya karena rebutan, disuruh untanya Nabi, itu disuruh nyari, kira-kira berhentinya di mana, maka Rasulullah menginap di situ. Maka tiba-tiba untanya Nabi ini berhenti di rumah salah satu sahabat. Maka Nabi menginap di situ. Siapa nama yang punya rumah itu? Sahabat Nabi yang punya rumah itu. Ya. Saya kasih clue-nya lagi. Sahabat ini umurnya panjang.
Ketika dia Oke. meninggal, dia minta dari Ustadz dikuburkan Effendi di dekat di dekat benteng yang akan dihancurkan oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu Konstantinopel. Nah, dia dikuburkan di situ. Siapa kira-kira namanya sahabat itu? Ayo, ada yang bisa? Sulit ya. Abu Ayub. Siapa itu? Abu 1, Ayub. 2, 3. Abu Ayub, Ustaz. Banyak paling atas sekali siapa itu? nih yang Paling menjawab atas. ini dipilih yang paling atas. Oh, Siapa itu yang paling atas? mana ini? Nah, Ustaz. Hah? Hasna. Oh 6A. iya. 7. Kak sana. Itu. Oke. Berarti Dipilih yang satu dapat saja giveaway bagaimana, adalah Ustaz? Hasna ya. Pinter semuanya berarti. Betul. Okay. Saya mau nambahin. Kenapa Abu Ayub itu sampai dikuburkan di dekat Konstantinopel? Karena dia pengen mendengarkan ketika pasukan yang dibilang oleh Rasulullah adalah pasukan terbaik dipimpin oleh pemimpin terbaik yang akan menghancurkan benteng, yang akan menjebol benteng Konstantinopel, itu dia pengen dengerin. Jadi suaranya kuda, duk, duk, duk. Dia pengen dengerin. Maka dia pengen dikuburkan yang paling dekat dengan benteng, adik-adik. Tahukah teman-teman, ketika Muhammad Al-Fatih mau menjebol itu, ternyata suatu saat dia bingung. Karena enggak jebol-jebol adik-adik sekalian. Maka dia minta dihantarkan untuk ziarah ke makam Abu Ayub Al-Ansori. Ada Al-Ansorinya ya. Jadi maka dia ziarah dulu. Setelah dia ziarah, dia mendapatkan ilham adik-adik. Bahwa ini kapalnya harus dipindahkan gitu. Meskipun dia harus menyembelih 100 onta dan sebagainya ya, dia jadikan minyaknya untuk menggeret kapalnya itu. Tapi yang menarik, ziarahnya ke makam Abu Ayub Al-Ansori itu menarik. Bahwa kita tidak boleh melupakan orang-orang yang hebat itu di dalam kehidupan kita. Mbak Asna ya, saya tunggu nanti Mbak Asna di Mois Ilakes. Nanti bilang, bilang dikasih voucher makan gratis sekeluarga ya. Maksudnya sekeluarga itu ayah, ibu, Mbak Asna sama adik-adiknya ya. Mudah-mudahan manfaat. Yang lain besok-besok lagi ya. Oke, luar biasa. Semuanya pinter, insya Allah. Oke. Oke, teman-teman solihah barangkali ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Effendi. Barangkali ini caranya gimana ini Ustadz atau seperti apa boleh. Tapi angkat tangan dulu ya. Caranya bagaimana? Raise hand. Silakan reaction ini dipencet. Contohnya ini Ustadz kasih contoh. Nah, muncul seperti ini ya. Nanti yang mau tanya silakan diberi icon tangan seperti ini pada menu Zoom ya. Oke, Mbak Fatna M, ada satu yang bertanya. Sebentar ya, Mbak. Ini tulisannya Mbak Fatna. Mbak Fatna. Siapa? Lura, Naura. Nama aslinya siapa ini tadi? Sudah diminta untuk menuliskan nama asli. Oh, Lora. Oke, Mbak Lora. Ini mau tanya apa? Pertanyaannya gimana? Silakan Mbak Lora. Oke, yang lain sambil menunggu
Lore ya. Yang lain boleh saja tangan. Nanti akan Ustaz cek. Oke, Billy. Mantap ini Mas Billy. Silakan Mas Billy. Yang mau ditanyakan apa? Enggak, Ustadz kepencet. Solih. Rahma. Oke, Mbak Rahma. Ustadz. Mana ini? Oi. Akbar ya? Ustadz soalnya masih mencari-cari yang raise hand. Oke, langsung ngomong nggak apa-apa. Barangkali Ustadz kesulitan mencari juga. Akbar tanya apa ini? Giveaway-nya beserta apa, Ustadz? Giveaway-nya beserta apa? Beserta apa maksudnya? Ini Mas Akbar Hati loh, pertanyaan. Oh, giveaway-nya sudah selesai ya. Sekarang masuk ke pertanyaan materi yang tadi disampaikan sama Ustadz Effendi. Mau tanya apa? Ya. Sekarang sudah enggak Mbak giveaway karena sudah selesai. Ayo Akbar tanya apa Akbar? Enggak, Ustadz, enggak ada. Di jembatannya tadi enggak ada. Oke. Oke ya, berarti sudah enggak ada lagi pertanyaan. Oke ya, anak-anak, teman-teman solih-solihah, berarti sudah enggak ada lagi pertanyaan pada kesempatan kali ini ya. Sebelum kita akhiri, Ustadz mau mengumumkan. Suaranya Ustadz bisa didengar kan ini ya? Bisa, Ustadz. Halo, halo, halo. Oke. Oke, ada pengumuman buat Ziad. Halo, Ziad. 6D. Halo. Oke. Tanya apa Mas Ziad? Mojokerto itu zona apa, Ustaz? Orin. Zona zona maksudnya itu apa? Covid itu ya, termasuk sekarang ini zona warna apa gitu ya maksudnya. Ya. Oke, tadi sudah disampaikan sama Ustaz. Lebih baik lagi ya, Ziad. Oke, Ustaz tutup ya, pertanyaan sudah stop ya. Yusuf Fahmi. Fahmi tanya ini. Tanyanya yang berkaitan dengan materi ya. Tanya apa Mas Fahmi? Kayaknya ya. 10. Semuanya bahwa setelah Zoom ini Ustadzah Siti akan membagikan link tugas berupa link yang akan di-share di grup. Nanti silakan diselesaikan link dari Ustadzah Siti ya, dikerjakan dengan baik. Insya Allah nanti linknya itu berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Effendi sebagian besar. Ya. Kemudian selanjutnya Ziad. Untuk teman-teman solihah ada pengumuman lomba ya. Ini memperingati hari
peran serta kalian sebagai pahlawan lingkungan ini nanti dari pihak sekolah mengadakan lomba. Yang pertama lomba vlog ya, lomba vlog. Kemudian yang kedua lomba berkisah ya, ada 2, lomba vlog dan juga lomba berkisah. Nah, nanti kalian silakan pilih salah satu saja, boleh ikut lomba vlog saja atau lomba berkisah saja. Yang penting harus ikut semuanya, nggak boleh nggak ikut. Begitu ya. Nah, untuk penjelasan tentang lomba tersebut nanti akan lebih detail, akan disampaikan di grup masing-masing atau bisa juga di-share juga di grup besar kelas 6 Al-Wali Murid itu ya. Nanti biar bisa kalian pelajari lebih mendalam lagi terkait dengan penjelasan tentang lomba tersebut. Begitu ya teman-teman solih-solihat, 2 pengumuman dari Ustadz. Yang pertama akan ada link tugas yang akan di-share oleh Ustazah Siti. Kemudian yang kedua kita akan memperingati lomba yang akan diadakan oleh sekolah kita, yaitu lomba vlog sama lomba berkisah. Nanti penjelasan lomba tersebut akan diinfokan lebih lanjut di grup WhatsApp masing-masing atau di grup Al-Wali Murid kelas 6. Oke, itu ya pertemuan Zoom kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat, bisa menjadi calon-calon tokoh penemu-penemu hebat semuanya ya. Yang jelas juga sebagai tokoh-tokoh penemu muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau kita semuanya juga menjadi hafid atau hafal Al-Qur'an. Begitu ya, teman-teman. Kami sampaikan terima kasih Ustadz Effendi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Effendi. Kita tutup ya teman-teman pada pertemuan puncak tema kita pada hari ini. Jangan lupa suatu saat nanti akan ada puncak tema lagi. Insya Allah ada giveaway juga sepertinya begitu ya. Jadi harus antusias untuk ikut puncak tema terus pada pekan-pekan selanjutnya. Oke, kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Oke, mohon maaf. Terima kasih Ustazah Nikmah telah mengingatkan ke saya. Sebelum kita tutup ini ya, ada beberapa closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Effendi terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Monggo Ustadz. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, langsung ditutup. Teman-teman, yang terakhir begini. Mohon maaf. 14 abad yang lalu itu ada tokoh terkenal dari Mojokerto, dari Majapahit, namanya Gajah Mada. Nah, di literatur terbaru, Gajah Mada itu ternyata Muslim. Jadi namanya di literatur terbaru namanya Abdul Ghaffar Ahmada. Jadi luar biasa. Yang dia persatukan di Nusantara itu sepertiga dunia, termasuk Madagaskar sampai Singapura, Malaysia itu masuk Nusantara sebenarnya. Yang menarik adalah itu 14 abad yang lalu. Nah, sekarang saripati tanah yang dimakan Gajah Mada, ya, udara yang dihirup Gajah Mada itu yang kita makan dan kita hirup, teman-teman. Artinya apa? Seharusnya kita memiliki semangat seperti dia. Kalau dia seorang muslim, jadi di literatur terbaru dia muslim. Maka Pak Fendi sering kok ke Trowulan, ziarah, di situ ada makam gurunya Gajah Mada, itu ada makam siapa tuh? Jumadil Kubro ya. Ya itu dia termasuk orang-orang yang menyebarkan Islam salah satunya. Maka ayo bersemangat. Ketika kita menjadi arek Mojokerto itu artinya Allah mentakdirkan kita menjadi orang-orang hebat, teman-teman. Ya, dimulai dari sekarang
tanamkan bahwa kita orang hebat. Kalau dia bisa menjadi YouTuber terkenal, aku juga bisa. Tapi YouTuber terkenal yang solih, solihah, yang dermawan, banyak membantu orang, nah gitu ya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Mudah-mudahan yang terakhir ini membuat teman-teman jadi semangat ya. Yang orang lain main, ya kita main tapi nggak lama-lama ya, kita belajar. Ngapalin Quran. Kalau orang lain main game seharianmu, ya kita main game 1 jam aja lah. Setelah itu ngapalin Quran. Kenapa? Karena tujuan kita beda dengan mereka. Kalau dia senang-senang, kita pengen punya usia efektif. Kita pengen besar seperti orang-orang hebat itu yang ketika di dunia dia dikenang, apalagi di akhirat, dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintai. Kalau kita jadi hafidhah, 70 orang kita beri syafaat adik-adik sekalian. Cuma kalau keluarganya kok kurang dari 70 ya sisakan untuk ustadz-ustadzah ini nanti. Ustadz Ziyad, Ustadz Tony, nah, ingat Pak Effendi ya. Begitu Ustadz, saya mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan teman-teman sekalian. Tetap jaga sholat, jaga baca Quran, tetap berdoa ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Effendi. Anak-anak, itu ya closing statement dari Ustadz Effendi. Kemudian pengumuman sudah Ustadz sampaikan tadi juga. Jangan lupa nanti bisa langsung cross check di grup WhatsApp kelas masing-masing atau di Al-Wali Murid. Juga Mbak Hasna bawa sekeluarga ke Mbois Ilake ya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.